Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sobat bocah belajar tani. Di kesempatan pagi hari ini bocah belajar tani akan update tanaman bocah belajar tani yang hari ini baru menginjak 3 HST. Jadi 3 hari setelah tanam. Dan untuk tanda-tanda pertumbuhan sudah mulai ada 1-2 yang muncul tunas. Dan untuk perakaran hampir keseluruhan sudah tumbuh akar. Jadi di kesempatan hari ini bocah belajar tani akan membagikan cara bocah belajar tani untuk tanam bawang merah, yang mana di kesempatan pagi hari ini menyangkut masalah bibit. Jadi buat teman-teman bisa disimak tentang metode ini, metode yang selalu digunakan oleh bocah belajar tani untuk mendapatkan hasil yang maksimal sesuai keinginan bocah belajar tani. Bocah belajar tani punya settingan tersendiri untuk masalah benih. Jadi bocah belajar tani itu jika musim kemarau seperti ini, itu layaknya menggunakan bibit yang kira-kira tumbuhnya di atas 7 hari kurang dari 10 hari. Jadi 10 hari ke bawah itu tumbuh, tapi agak lambat memang loh. Jadi antara 1 minggu sampai 10 hari itu baru tumbuh. Itu yang memang sengaja diharapkan bocah belajar tani. Di alasannya di cuaca yang panas seperti ini, jika pertumbuhannya terlalu cepat itu juga kurang gimana ya loh, kurang mudah menurut bocah belajar tani untuk segi perawatan, karena rata-rata jika tumbuhnya terlalu cepat nanti itu mudah terjadi pucuk kuning karena akarnya belum siap mensuplai nutrisi daun. Kalau daunnya sudah terlalu panjang sedangkan akarnya belum begitu maksimal. Tapi jika tumbuh akarnya dulu baru tumbuh tunas, itu nanti akan sedikit mudah dalam perawatan. Nah, bocah belajar tani juga tidak mengharamkan yang tanam tumbuhnya cepat, karena di lahan ini bocah belajar tani juga ada 1 bedeng ini yang memang sengaja ditanamnya benih tua lur. Jadi ini sudah pure lur, 3 HST sudah pure. Nah, ini sudah pure. Ini 1 bedeng ini sampai ujung sana ini benihnya tua lur, 3 HST. Jadi ini Kamis Rabu ditanam. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu. Hari ini hari Sabtu. Ini sudah pure lur. Kemudian yang 2 bedeng ini memang belum nampak tumbuh tunas secara merata, tapi sudah ada 1-2 itu sudah tumbuh. Tapi kalau untuk segi perakaran ini sudah nampak tumbuh lur. Seperti ini kita coba cabut. Nah, akarnya sudah tumbuh. Ini nanti kemungkinan akan tumbuh itu di 7 sampai 10 HST. Mas, apa bagus? Itu memang yang diinginkan bocah belajar tani. Alasannya tadi lur, jika tumbuh daunnya terlalu cepat maka akarnya kurang maksimal. Seperti halnya ini sudah tumbuh lur. Kita coba ambil sampel. Nah, ini juga akarnya hampir sama, tapi dia sudah tumbuh daun. Maka nanti akan salip-salipan lur antara daun dan akar. Jika tanahnya itu olahannya kurang, ini sangat berbahaya atau bisa dikatakan nanti terjadi pucuk kuning itu sangat dimungkinkan terjadi. Proses penyiraman saat ini bocah belajar tani menggunakan sprinkle karena mensiasati tenaga kerja, juga mengurangi kebutuhan air karena saat ini cuaca kemarau. Ini kebutuhannya hanya cukup 60 sprinkle ini
benihan 70 kilo ini cukup setengah liter bensin. Kalau kita gunakan bensin itu sudah sampai basah kuyup, bahkan sampai bisa menggenang lur. Menggunakan sprinkle tipe yang spuyer. Ini tidak apa-apa lur kalau kita, nah ini sudah mati lur, tandanya bensinnya habis dan langsung otomatis mati. Memang di settingnya kita hanya ukur setengah liter, nanti basah sudah mati. Kalau untuk tingkat basahnya ini rata lur, jadi dari bawah itu sampai ke ujung ini dia basahnya merata, tidak ada genangan. Kalaupun ada genangan yang seperti di sana, itu bukan akibat sprinkle, tapi tadi habis ada perbaikan karena ada sumbatan. Nah, buat teman-teman, ini masih banyak terjadi masalah ini lur, lahan bocah belajar tani ini untuk segi sprinklenya. Jadi bukan tidak ada kendala sprinkle ini, karena ini uji coba. Kalau dari sistem sprinklenya itu sudah benar lur, sudah benar, tidak ada masalah sebenarnya untuk sistemnya. Tapi dari segi sumber airnya yang bermasalah lur. Jadi sumber airnya itu karena menggunakan sumur yang baru saja kita bikin dan belum dilakukan pencucian sumur maksimal. Jadi akhirnya banyak masih keluar pasir lur. Pasirnya itu masih banyak sekali keluar, sehingga banyak menyumbat daripada sprinkle, sehingga terjadinya itu tidak merata. Tapi itu masih tergolong layak lur, masih tergolong lebih ringan lah daripada kita menyiram manual. Karena kalau kita siram manual pun ini untuk mengisi got ini saja tidak cukup bensin 3 liter lur. Sedangkan kalau kita menggunakan sprinkle cukup setengah liter, lahan sudah basah kuyup. Dan menurut analisa bocah belajar tani, ternyata beberapa tahun ini bocah belajar tani menggunakan siram manual atau pakai yang mesin apung. Sebasah apapun kita siram, jika panas siang hari itu tanahnya langsung kering lur di sore harinya. Tapi menggunakan ini lur, sprinkle, ini basahnya ini awet lur. Nah ini juga masih dalam angan-angan bocah belajar tani apa yang terjadi. Apakah ini karena seperti air hujan? Karena air hujan itu juga jika kita gerimis saja itu tanah itu awet basah loh. Beda dengan kalau kita siram itu langsung dia cepat kering. Nah sudah banyak itu tanda-tanda yang tumbuh tunas seperti halnya ini juga sudah nampak tumbuh tunas. Biasa lor, baru 3 HST. Nah ini kalau dibilang benih kurang tua, ya memang benar lor, ini benih kurang tua. Ini dormansi 3 bulan dan stoknya bocah belajar tani itu ada 3 bulan, 3,5, juga ada yang sudah mencapai 8 bulan. Itu yang apitan itu bocah belajar tani masih punya stok, tapi memang harganya sedikit lebih mahal. Oke, untuk kabar buat teman-teman yang ada di Jawa Tengah, dimungkinkan minggu depan ini entah Selasa atau Rabu bocah belajar tani akan melakukan perjalanan ke arah Ngawi, Klaten, Karanganyar untuk mengantarkan bibit dari teman-teman petani yang ada di Ngawi, Klaten, dan Karanganyar. Semoga nanti bisa jumpa di lokasi panjenengan semua. Dan untuk yang berkebutuhan bibit bisa kontak di nomor yang kita cantumkan. Ini untuk pertumbuhannya sudah tanda-tandanya sudah nampak sekali lho. Nah, sudah pada tumbuh. Walaupun belum semuanya, dan ini hanya dipotong ujungnya sedikit lho. Nah, ini hanya dipotong ujungnya sedikit. Ini hanya dikasih jalan, tidak di peges. Kalau ini kita pegesnya agak banyak, nanti pastinya juga akan lebih cepat tumbuhnya.
seperti itu. Jadi kalau kita lakukan pola tanam, ini jarak tanamnya rapat lur. Kesininya 17, tapi kesininya rapat lur, seperti ini. Rapat sekali lur. Kalau ini ruas jari, nah ini ruas jari, ini bisa dihitung jaraknya itu dari ruas jari sampai ke ujung kuku. Dari sini ruas jari ke ujung kuku. Nanti teman-teman bisa bandingkan dengan jari panjenengan semua. Nah, seperti ini sudah tumbuh. Tapi tidak merata, jaraknya segitu lur. Ada yang memang agak lebar juga sih, tidak merata. Nah ini sampai terangkat begini. Nah, ini kita tusuk, kita masukkan seperti itu. Sebenarnya kalau kita mau rajin untuk hal-hal yang seperti ini, nanti dimungkinkan akan mendapatkan hasil yang maksimal saat olah pertanian bawang merahnya. Sudah pada tumbuh lur. Jadi aman buat teman-teman yang menggunakan ini, yang setipe ini, karena ini sudah diuji coba, untuk perakaran sudah bagus. Jika tumbuhnya telat kurang dari 10 hari, tapi tanda-tandanya sudah seperti ini masih aman lur. Seyogianya ini sebenarnya untuk mensiasati juga tentang harga bibit yang masih sangat tinggi, dan untuk menjaga agar tanaman kita itu tidak mudah terkena pucuk kuning. Nah, akarnya sudah panjang, tapi memang belum tumbuh tunas. Tidak apa-apa lur, kita masukkan lur. Jadi jangan langsung ditancapkan lagi lur ya. Ini kalau kita tancapkan akarnya akan putus. Jadi kita taruh seperti itu, kita timbun. Ini nanti akan tetap sehat, akarnya tidak rusak. Seperti itu untuk update buat teman-teman yang ada di Jawa Tengah. Tunggu kedatangan Bocah Belajar Tani. Semoga nanti bisa jumpa di tempat atau di wilayah teman-teman semua. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.